sudah. Tapi mereka tetap kokoh membaginya. Ya, mereka tetap kokoh membaginya. Nah, kita sudah berlepas diri. Ya, kita sudah berlepas diri. Nah, bagaimana status yang didapatkan ini? Bagaimana status yang didapatkan ini? Kalau ternyata kita mendapatkan apa yang sama dengan anak-anak yang lain, berarti ibu kita ini sama halnya dengan anak laki-laki. Kedudukannya sama dengan anak laki-laki. Sehingga yang kita ambil, yang mau kita manfaatkan itu adalah yang memang kita dapatkan sebagian. Satu bagian lagi, itu kemana kita lakukan, kita infakkan. Tapi kalau semuanya, ya anak-anak sepakat, ya antum dan saudara-saudara yang lain sepakat, dari yang didapatkan dari si nenek, yang itu untuk ibu, kemudian diwakafkan semuanya atas nama ibu, ini lebih. Kalau semuanya sepakat, ya. Tapi kalau ada yang tidak sepakat, maka berikan adil. Ya, maka berikan adil. Jadi cari yang memang bisa bentuknya sedekah jariah, artinya manfaatnya terus mengalir untuk orang. Jadi boleh. Ya, jadi boleh. Jadi masuk ke dalam bentuk wakaf dan kita tidak manfaatkan pribadi kita. Itu solusinya. Namun kalau tadi ada yang berkeberatan untuk dimanfaatkan, maka ambil bagian dia dari satu bagian ini. Karena kan satu bagian itu kita mau sedekahkan nih, mau kita lepaskan. Karena kerabat-kerabat itu yang laki-laki sudah sama semuanya. Kan demikian. Jadi ketika kita kembalikan mereka tolak misalnya, sudah kita infakkan saja. Ya kita tidak miliki. Nah, kalau ternyata ada yang ingin memiliki dari pembagian untuk si ibu, maka miliki yang satu bagian. Ya, misalnya
setelah dia membagi kepada ahli waris. Yang kedua, bagaimana kalau ternyata hukum yang dilaksanakan pembagian warisan ini berdasarkan hukum negara? Ya, berdasarkan hukum negara. Demikian. Apa yang harus kita lakukan? Di awal-awal kita katakan pembagian warisan itu ada 3. Ada hukum adat, yaitu hukum kebiasaan. Kemudian ada hukum negara dan ada hukum syariat. Adapun hukum syariat, seperti orang yang mengajarkan pembahasan kita misalnya, para ustaz, ya para ulama, dia hanya sebatas menjelaskan. Adapun untuk melakukan eksekusi pembagian ini nggak bisa, kecuali semua keluarga sepakat ditunjuk satu orang yang mengerti faraid, kemudian mereka membagi secara kekeluargaan atas dasar petunjuk ilmu yang disampaikan oleh salah seorang yang berilmu tadi. Tapi kalau ternyata ini sudah sampai ranah negara, hukum syariat, lalu bertentangan dengan hukum pengadilan negara, maka tetap yang memutuskan adalah hukum negara. Yang memutuskan adalah hukum negara. Kita hanya sebatas menjalankan saja. Kemudian pada saat eksekusi kembali kepada kita, ada 2 kemungkinan. Kita mendapatkan sedikit atau kita mendapatkan banyak sesuai dengan hukum pengadilan. Kalau ternyata kita mendapatkan bagian yang banyak, yang kita tahu hukumnya, maka bebaskan bagian yang banyak itu yang bukan hak kita. Kasih kepada ahli waris yang lain. Yang jelas hukum pengadilan sudah selesai. Sudah dibagi-bagi, hukum pengadilannya sudah dibagi-bagi. Dan kita mendapatkan bagian yang banyak. Nah, bagian yang banyak yang bukan hak kita, kita bebaskan dan kita berikan kepada ahli waris yang lain. Adapun kalau ahli waris yang lain tidak menjalankan apa yang kita jalankan, itu sudah berlepas diri. Ya, kita sudah berlepas diri. Itu kalau kita dapat bagian yang banyak. Bagaimana kalau seandainya kita dapat bagian yang sedikit? Artinya kita terzalimi nih. Maka dalam kondisi seperti ini kita bersabar. Kenapa? Lagi-lagi kita katakan bahwasanya harta warisan bukan harta yang bermartabat. Harta yang dapat secara otomatis tanpa ada usaha kita. Dan harta yang bermartabat itu adalah harta yang kita usahakan dengan jerih payah kita sendiri. Nah, sehingga dengan kondisi seperti itu, ini nggak akan terjadi pertikaian sesama ahli waris. Jadi kita dapat posisi yang mana? Ya, kita tahu hukumnya, hukum syariat kita tahu ini, tapi ini bertentangan dengan hukum negara. Dan ini pernah ada kasus. Ya, pernah ada kasus yang dia bertanya ke saya. Kita sesuaikan dengan hukum syariat. Ternyata ada hukum pengadilan ini bertentangan dengan syariat. Saya sampaikan, Pak, kalau Bapak dapat, ternyata bagian Bapak lebih banyak dari yang ditetapkan syariat, maka bebaskan, jangan diambil. Berikan kepada ahli waris yang lain. Yang jelas, keputusan pengadilan sudah keluar. Adapun di lapangan pembagiannya itu kembali kepada kita. Ya, kalau kita mau tetap mempertahankan sesuai dengan keputusan pengadilan, ternyata di sana ada hak orang lain, kita memakan harta haram. Ya, tapi kalau ternyata kita mendapatkan bagian yang sedikit, maka bersabarlah. Karena itu bukan sesuatu harta yang mulia. Demikian. Allah. Ada lagi? Ya, silakan, Pak. Waalaikumsalam. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, kalau ada suami istri tidak punya anak, tapi salah satu meninggal atau misalnya dua meninggal, itu ahli warisnya siapa Ustaz ya? Dan yang kedua, kalau ada suami istri punya anak, tapi tidak punya anak laki-laki, dia punya anak perempuan saja, dan suami ini udah meninggal gitu ya. Jadi tinggal istri dan dua anak perempuannya. Nah, ahli warisnya itu siapa aja Ustaz? Nah, yang pertama, kedua-duanya meninggal dunia nggak punya anak. Kalau istri meninggal dunia, yang mereka tidak punya anak,
dan dia meninggalkan suami, kemudian orang tua. Ya, pada saat istri yang meninggal, suaminya masih hidup. Ya, si istri punya harta ini, maka pembagiannya suaminya dapat setengah. Sisanya untuk siapa? Sisanya untuk orang tuanya yang masih hidup. Ya, sisanya untuk orang tuanya yang masih hidup. Nah, kalau kedua orang tuanya masih hidup, ibu dan bapaknya masih hidup, maka ini disebut masalah umariyatain. Ya, masalah umariyatain. Begitu juga ketika suami meninggal dunia, yang dia tinggalkan istri dan dua orang tua suami, ayah dan ibunya. Ini juga dikatakan masalah umariyatain. Si istri dapat seperempat dari harta warisan. Nah, tinggallah sisa. Ya, tinggallah sisa. Maka si ibu mendapatkan sepertiga dari sisa. Ya, sepertiga dari sisa. Kemudian sisanya diberikan kepada si ayah. Tadi juga demikian. Si ibu mendapatkan sepertiga dari sisa harta anak perempuannya dan sisanya untuk ayah. Itu kalau memang kedua orang tuanya ada. Ternyata kedua orang tuanya nggak ada. Ya, ibunya sudah meninggal, bapaknya sudah meninggal. Yang ada saudara kandung dan saudari kandung. Maka kalau istri meninggal dunia, ada harta, maka setengahnya untuk suami, kemudian setengahnya untuk saudara dan saudari kandung. Laki-laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian. Begitu juga dengan kalau si suami yang meninggal. Nah, bagaimana kalau ternyata mereka punya anak perempuan, tidak ada anak laki-laki? Ya, tidak ada anak laki-laki. Ketika suami meninggal dunia dan meninggalkan 2 anak perempuan, kemudian istri. Istri mendapatkan 1/8. Anak perempuan mendapatkan 2/3. Karena 2 orang. Sisanya untuk siapa? Sisanya untuk orang tua suami yang sudah meninggal dunia. Ya, suami yang meninggal dunia, dia punya ayah, punya ibu. Ya, dia punya ayah dan dia punya ibu. Si ibu dapat 1/6. Sisanya untuk ayah. Nggak punya ayah, nggak punya ibu. Ya, tidak punya ayah, tidak punya ibu, maka diberikan kepada kerabat suami. Ya, sisanya untuk kerabat suami kandung, laki-laki dan perempuan. Perempuan dapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian, laki-laki dapat dua bagian. Nah, jadi kata kuncinya di sini adalah anak laki-laki. Anak laki-laki menghalangi saudara kandung dapat bagian. Anak laki-laki menghalangi kakek mendapatkan sisa warisan. Ya, sehingga dia hanya dapat 1/6 saja. Nah, seperti itu. Adapun pembagian-pembagian itu perinciannya nanti akan kita bahas pada bab-bab yang lain di masalah ini, insyaallah. Nah, demikian. Memang sering terjadi masalah ini kalau nggak punya anak laki. Ya, atau nggak punya anak-anak. Ya, sehingga apa? Sehingga harta terkadang dikuasai oleh orang tua atau harta dikuasai oleh pasangan. Ya, karena apa? Karena nggak punya anak. Demikian. Allah a'lam. Ada lagi? Ya, silakan. Waalaikumsalam. Jadi gini Ustadz, pernah kejadian ini teman saya. Jadi saya punya teman, ada bapak mamanya itu punya 3 anak, kemudian meninggal 1. Jadi apa? Anak laki-laki 1, anak perempuan 1. Nah kebetulan yang punya harta itu ibunya, ibu teman saya ini. Nah kebetulan ibunya ini meninggal Ustadz. Jadilah karena dia itu belum apa istilahnya, belum mampu mengelola harta itu, si anak ini jadi belum dibagi warisannya Ustadz. Kebetulan si bapak ini kemudian menikah lagi. Kebetulan punya anak 1 lagi Ustadz. Nah, kebetulan berapa tahun yang lalu bapaknya meninggal. Nah, jadi ibu tirinya ini menuntut warisan Ustadz. Itu gimana menyikapinya Ustadz? Ibu tiri menuntut warisan. Ya, Ustadz. Warisan dari suaminya. Ya. Baik. Ini dalam pembagian warisan namanya masalah munasafat. Munasafat itu adalah meninggalnya ahli waris sebelum warisan dibagikan.
Ya, meninggalnya ahli waris sebelum sebelum dibagikannya warisan dan meninggalkan ahli waris yang lain. Baik. Suami istri yang tadi punya berapa orang anak? Berarti ada yang meninggal. Yang laki-laki perempuan. Sudah berkeluarga semuanya. Oh, belum. Yang meninggal masih SMA, berarti belum berkeluarga. Baik, berarti yang meninggal ini belum berkeluarga. Belum. Berarti tinggal sisa 2. Ya, sisa 2. Nah, yang sisa 2 ini ya, ternyata qadarullah ibunya meninggal. Yang sisa 2 ini laki-laki perempuan. Ya, laki-laki perempuan. Ibunya meninggal. Yang punya aset si ibu. Nah, yang punya aset si ibu. Maka bagaimana statusnya si ayah dapat 1/4 dari harta ibunya, dari harta istri. Dan sisanya untuk anak laki-laki dan perempuan. Laki-laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian. Nah, ternyata si ayah yang belum mendapatkan warisan si ibu. Pertanyaannya, kenapa belum dibagi warisan? Iya. Baik, si bapak juga nggak ada mungkin-mungkin. Yang memanfaatkan harta si ibu siapa? Bapak. Bapak memanfaatkan harta ibu. Sementara di sana ada hak untuk anaknya. Ya, ini masuk ke dalam apa? Memakan harta yang zalim. Ya, tidak dibagi. Ini zalim ini. Ya, ini zalim. Jadi tinggal nanti apa namanya? Berapa harta yang sudah dimanfaatkan oleh si bapak? Total aset semuanya berapa? Misalnya total aset semuanya ada 1 miliar. 1 miliar misalnya. 1 miliar. Dan ternyata si bapak sudah memanfaatkan 100 juta. Ini misalnya. Nah, dari 100 miliar itu, si bapak dapat 1/4. Ya, dapat 1/4. Berarti berapa? 250 juta. Nah, dia sudah mendapatkan 100 juta. Dia sudah mendapatkan dari aset itu 100 juta. Sehingga sisa dari warisannya tinggal berapa? 150 juta lagi. Nah, 150 juta lagi inilah yang menjadi warisan untuk ibu tiri mereka. Jadi ketika si bapak meninggal dunia dan si bapak menikah lagi, dari pernikahan mereka ada anak. Ya, dari pernikahan mereka ada anak. Baik, ketika si bapak meninggal dunia, harta satu-satunya itu 150 juta. Kecuali memang ada aset lagi yang punya bapak. Kalau ada aset lagi maka itu harta warisan. Maka si ibu ini, istri dari bapak, dapat 1/8. Ya, dapat 1/8 dari harta warisan yang ditinggalkan oleh bapaknya. Termasuk tadi yang belum dibagi, yang 150 juta. Kalau kita pecah ya. Kemudian anak-anaknya, anak dari istri yang pertama dan anak dari istri yang kedua. Kan ada 3. Ya, anak dari istri yang pertama dapat dan anak dari istri yang kedua juga dapat. Laki-laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian. Jadi istri si bapak atau ibu tiri ini dapat 1/8 dari warisan bapak. Jadi kalau ternyata warisan ibu yang belum dibagi-bagi, yang sudah dikuasai oleh bapak, dan tersisa warisan itu tinggal 150 juta ini, maka 150 juta inilah 1/8-nya untuk ibu tiri. Seperti itu nih. Ada lagi? Untuk pertanyaan. Ya, ini pertanyaan yang pertama dari Assalamualaikum. Keluarga kami memiliki harta warisan dari opungnya. Sejak opungnya meninggal, harta dikelola oleh abang suami yang paling besar. Setelah abangnya meninggal, harta dikelola oleh adik lelaki suami yang paling kecil, kemudian ia pun meninggal. Dan saat ini harta warisan itu beralih ke suami, tinggal dia lelaki yang masih hidup. Dan masih ada 2 saudara perempuan yang masih hidup. Selama ini hasil dari harta warisan itu, hartanya disebutkan berupa sawah dan ladang, tidak jelas pembagiannya. Suami berniat untuk mengaktakan seluruh warisan itu menjadi
kalau dalam bahasa sumbernya ini Ustadz, harto pusako tinggi. Nah, harta ini dikelola dan pembagian hasilnya mengikuti hukum waris. Baik suami dan saudara-saudara perempuannya tidak berani membagikan karena warisan itu dari opung mereka. Warisan itu tidak boleh dibagi, tapi dimanfaatkan untuk siapa saja keturunan langsungnya yang kesusahan. Berikut pertanyaannya Ustaz, mohon dijawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Berarti ada wasiat dari opung. Ya, ada wasiat dari opung. Tidak boleh. Tadi penutupnya apa? Warisan ini tidak boleh dibagi, tapi dimanfaatkan untuk siapa aja keturunan langsung yang kesusahan. Itu yang mengatakan siapa? Dikatakan oleh wasiat opung mereka. Baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kalau ini masuk ke dalam wasiat, ya, siapapun yang susah, maka boleh memanfaatkan harta tersebut. Ini namanya wakaf dzurri. Ini sudah kita sampaikan. Ya, apakah yang seperti ini boleh? Seperti ini boleh. Ya, berarti dia bukan warisan. Ya, berarti dia bukan warisan. Hanya saja, ya, yang harus diperhatikan adalah ketika perkataan ini disampaikan sebelum meninggal dunia, maka tidak berlaku. Karena apa? Karena ini sudah masuk ke dalam bab warisan. Ya, ketika dia sudah meninggal dunia, lalu mau dia wasiatkan, tidak bisa, karena posisinya itu akan berpindah kepada ahli waris. Tapi kalau dia menyampaikan dalam kondisi sehat-sehat saja, ya, dalam kondisi sehat-sehat saja, lagi lapang, lagi sehat, lagi jaya-jayanya seperti itu, maka boleh. Ya, karena itu punya dia, itu harta dia. Dan dia akan wakafkan itu kepada siapa? Keturunannya, anak keturunannya. Dari hasil panennya itu dimanfaatkan untuk orang-orang yang memang tidak mampu. Boleh seperti ini, boleh. Ya. Tapi kalau ini dikatakan sebelum meninggal dunia, maka ini secara otomatis ini menjadi harta waris. Ya, menjadi harta warisan. Maka ini harus cross check lagi nih, perkataannya kapan? Apakah perkataannya ketika dalam kondisi sehat-sehat, dalam kondisi lapang, atau kondisi dalam sakit-sakitan? Kalau dalam kondisi sakit-sakitan maka nggak boleh. Kemudian bagaimana pembagiannya? Hari ini dikelola oleh si suami. Sementara abangnya sudah meninggal, adiknya sudah meninggal yang sebelumnya mengelola, maka boleh kelolalah. Ya, dikelola. Dan ini namanya syirkul amlak, kepemilikan bersama. Kepemilikan bersama. Sehingga si abang tadi yang punya ahli waris dapat bagian, si adik tadi yang punya ahli waris juga dapat bagian. Nah, dia yang mengelola, tentunya pada saat dia mengelola, dia mendapatkan hasil dulu. Dia keluarkan semua modalnya, dia keluarkan semua gaji-gajinya, termasuk dia yang mengelola dapat gaji. Ya, tentunya beda nih, orang yang mengelola dengan orang yang mendapatkan hasil saja. Si suami yang dia juga ahli waris, pada akhirnya dia kelola, kemudian panen. Nah, pada saat panen itu dikeluarkan untuk modal dan dikeluarkan untuk gaji-gaji, termasuk gaji dia. Dan sisanya itulah penghasilan yang didapatkan. Nah, penghasilan yang didapatkan ini yang dibagi kepada ahli waris. Nah, dalam hal ini orang-orang yang sudah meninggal dunia dari kerabatnya juga dapat bagian. Abangnya dapat bagian, sehingga bagian dia diserahkan kepada ahli warisnya. Adiknya dapat bagian, maka adiknya juga mendapatkan, kerabat-kerabatnya juga dapat bagian. Dan prinsipnya, kalau tinggal hanya anak-anak saja, laki-laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian. Jadi ini hukum warisnya. Kalau nanti selesai panen dan ada keuntungan, maka keuntungan itu dibagi 2 bagian untuk laki-laki, 1 bagian untuk perempuan. Dan bagian orang yang sudah meninggal dunia diserahkan kepada ahli waris. Demikian. Baik Ustaz, terima kasih. Kemudian pertanyaan berikutnya, Bismillah. Bila tanah yang dibangun rumah adalah harta warisan istri, kemudian kita membangun rumah secara bersama-sama. Nah, ini bagaimana? Nah, kemudian dari penanya yang sama Ustaz,
Dan bila istri besar penghasilannya, tapi membangun dan membeli aset bersama, bagaimana sistem pembagiannya? Bila salah satu meninggal, bagaimana pembagiannya agar harta-harta tersebut tidak dibagi? Apakah harta istri ikut dibagi atau dipilah-pilih dulu, Ustaz? Baik. Dari rumah yang ada, kira-kira saham istri di sana berapa? Maka ini harus didudukkan dulu sahamnya berapa. Ya, tanah misalnya, tanah punya istri beli tanah. Kemudian ketika mereka menikah, ya akhirnya mereka menggabungkan harta mereka untuk bangun. Ya, tanah ini berarti aset istri. Ketika membangun rumah ini sama-sama, mana yang lebih besar? Dihitung penjualan tanah berapa, bangunan berapa. Ya, jadi kalau ternyata dihitung dari keseluruhan aset istri 70%, aset suami 30%. Karena memang yang paling banyak hartanya adalah harta istri. Ini diperhitungkan secara global saja. Ya, diperhitungkan secara global berapa persentase kepemilikan rumah itu. Kalau ternyata lebih banyak istri berarti 70% atau berapa, suami demikian. Nah, ketika suami meninggal dunia, maka yang dibagi yang 30%. Kalau istri yang meninggal dunia, yang dibagi adalah 70% dari harta yang ditinggalkan. Nah, seperti itu dia. Jadi ditentukan persentase ya harta yang sudah dikeluarkan ya secara global saja. Mana yang lebih banyak? Ya mana yang lebih banyak. Sehingga kalau ternyata nanti asetnya dijual berupa 1 miliar, maka harta istri 700 juta, harta suami ada 300 juta. Seperti itu dia. Lalu dibagikan sesuai dengan yang meninggal dunia. Allah. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah bersama keluarga. Amin. Izin bertanya Ustaz, kalau seorang mayit selagi hidup pernah menghibahkan harta kepada adik kandung, sudah ada surat hibah tapi sertifikatnya masih atas nama mayit. Setelah wafat, apakah anak-anak mayit bisa mengambil kembali harta hibah tersebut? Ustaz? Terima kasih. Hibah si mayit kepada saudara kandung. Iya, Ustaz. Kepada adik kandungnya sih. Kepada adik kandung. Nah, apakah hibah berlaku diberikan kepada si mayit ketika dia masih hidup untuk saudara kandungnya? Berlaku. Apakah anak-anaknya boleh mengambil lagi karena sudah ada akad hibah meskipun masih atas nama si mayit, maka itu hak yang mendapatkan hibah. Sehingga anak-anaknya tidak boleh meminta lagi yang sudah dihibahkan oleh orang tuanya. Kecuali hibah orang tua kepada satu orang anak. Ya, hibah orang tua kepada satu orang anak, ternyata anak-anak yang lain nggak dapat. Maka apakah berlaku hibah seperti ini? Kalau anak-anak yang lain tidak redha, maka tidak berlaku. Ya, maka tidak berlaku. Jadi harus adil semua untuk anak-anak, tapi untuk saudara tidak. Jadi memandang bahwasanya saudaranya ini punya kebutuhan sehingga dihibahkan, maka berlaku ketika sudah ada akad meskipun namanya masih nama mayit. Demikian. Allah a'lam. Baik Ustaz, terima kasih. Pertanyaan berikutnya Ustaz dari Zumi juga. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Apakah seorang ibu mendapat warisan ketika anak laki-lakinya meninggal yang juga ada ahli waris lainnya? Satu orang istri, satu orang anak laki-laki, dua orang anak perempuan. Kemudian Ustaz, satu lagi dari penanya yang sama. Berapa bulan kemudian si ibu meninggal? Apakah cucu-cucunya mendapatkan warisan dan ahli waris lainnya dari 5 anak perempuan ini, yang mana kalau dijabarkan pewaris pertamanya ini ayah atau kakek. Pewaris pertamanya lebih dulu meninggal, kemudian meninggalkan satu kotak rumah yang dibangun oleh anaknya semasa hidup beliau. Namun warisannya belum dibagi karena masih seperti anak-anak perempuannya. Begitu Ustaz, terima kasih. Jadi ada 2 pertanyaan.
Nah, apakah ada jatah warisan ibu ketika anak laki-laki yang meninggal? Yang anak laki-laki ini meninggalkan istri, kemudian anak laki-laki dan anak perempuan, ada jatahnya, jatahnya 1/6. Jadi jatah istrinya itu 1/8, jatah ibunya 1/6, dan sisanya untuk anak laki-laki dan perempuan. Laki-laki dapat 2 bagian, dan perempuan dapat 1 bagian dari anak laki-lakinya yang meninggal dunia. Nah, ibu meninggal dunia, siapa ahli warisnya? Ahli warisnya adalah anak-anak ibu yang masih hidup. Apakah si ibu punya punya suami? Ya, kalau tadi dikatakan ibu juga punya suami, artinya ini bapak dari si suami, bapak kandung suami, maka bapak kandung suami juga dapat. Ya, ibu dan bapaknya dapat. Ibunya 1/6, ya bapaknya juga 1/6 karena ada anak laki-laki. Nah, ketika ibu meninggal dunia, maka yang mendapatkan siapa? Si kakek. Ya, suaminya yang dapat. Suaminya dapat berapa? 1/4 kalau dia punya anak-anak. Ya, dan dia punya anak laki-laki dan perempuan, sisanya kepada anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Demikian. Terima kasih. Ayo. Halo Ustaz, nanya berikutnya Ustaz dari Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Ayah saya sudah meninggalkan seorang ibu yang kini usianya 90 tahun. Istri dan 3 orang anaknya sudah menikah semua. Mana dari anak ini 1 orang laki-laki, 2 orang perempuan. Nah, ayah saya ini meninggalkan harta berupa rumah, kemudian tanah, kendaraan, 1 buah mobil, 1 buah sepeda motor. Nah, saya meminta pencerahan Ustaz, bagaimana sesuai syariat kondisi seperti ini. Selanjutnya dari penanya sang Ustaz, abang saya katakan bahwa ibu masih ada, ngapain dibagiin gitu. Karena ibunya masih ada, ya bang penanya ngapain dibagiin seperti itu. Kemudian kata salah satu anak ayah saya, opung ataupun dalam hal ini nenek, ibunya ayah sudah tua, untuk apa dibagi gitu. Opung pun nggak kenal uang lagi, opung yang tadi berusia 90 tahun. Nah, saya tidak setuju pendapat saudara kandung saya seperti itu. Kemudian saya berpikir, jika usia opung saya tak panjang lagi, harta warisan ayah saya belum juga terlaksana atau dibagi. Apakah istri atau anak ayah saya yang menahan-nahan untuk segera dibagikan termasuk dalam kategori zolim? Terima kasih. Iya, agak pusing juga saya. Iya. Yang meninggal siapa tadi? Yang meninggal ayahnya, Ustaz. Ayahnya ini punya ibu yang berusia 90 tahun. Ya, baik. Kemudian istri. Si suami meninggal dunia, meninggalkan istri. Istrinya 90 tahun. Dan dia punya anak. Ibu dari ayahnya ini, Ustaz. Jadi neneknya yang berusia 90 tahun. Ibu dari ayah. Iya. Ya, yang meninggal punya ibu. Ayah penanya, Ustaz, memiliki ibu yang berusia 90 tahun. Ayah penanya. Iya, jadi saya punya ayah saya ini punya ibu yang usianya 90 tahun. Ya, yang meninggal siapa? Yang meninggalnya ayahnya. Ya, si suami meninggal dunia dan dia meninggalkan ibu. Iya, Ustaz. Ya, yang ibu tadi 90 tahun usianya. Iya, dan dia juga meninggalkan punya istri dan 3 orang anak. Dia punya istri? Iya, Ustaz. 3 orang anak. Baik. Ketika si ayah meninggal dunia dan dia punya aset, suami meninggal dunia dan dia punya ibu, dia punya istri dan dia punya anak-anak. Nah, bagaimana pembagiannya? Si ibu yang 90 tahun usianya itu mendapatkan 1/6 dari harta warisan anaknya yang meninggal. Si istri 1/8 dan anak-anak si mayit laki-laki dan perempuan ini mendapatkan sisa 2 bagian untuk laki-laki dan 1 bagian untuk perempuan. Nah, kemudian apakah tidak boleh dibagi-bagi harta warisan? Wajib dibagi. Walaupun si opung itu nggak ngerti lagi rupiah. Ya, dia nggak tahu lagi yang mana uang, yang mana kertas.
Itu hak dia dan tetap dibagi. Ya, dan tetap dibagi. Nah, seperti itu. Dan ketika dia meninggal dunia, maka ini akan kembali kepada anak-anaknya yang masih hidup. Ya, kepada anak-anaknya yang masih hidup. Jadi tetap dibagi. Si opung tetap dapat bagian. Bagian dari mana? Bagian dari harta warisan anaknya. Jadi nggak boleh ditahan. Ya, kalau ternyata bagian si opung ditahan, kemudian untuk ahli warisnya, istri dan anak-anaknya ini didapatkan, ini namanya memakan harta haram. Ya, jadi harus diberikan. Jadi harus diberikan kepada si nenek tadi kalau ternyata salah satu anaknya mengatakan gak usah dibagi. Ya, atau dikatakan baginya nanti ketika ibunya meninggal dunia, ibu mereka meninggal dunia. Ya, kan ini bapaknya meninggal, tunggu ibunya meninggal dunia. Tidak boleh. Ya, disegerakan. Jadi disegerakan, apalagi di sana ada orang-orang yang punya kebutuhan. Ya, seperti anak-anaknya yang punya kebutuhan. Mungkin status anaknya satu dengan yang lain ini beda. Ada yang butuh, ada yang enggak. Nah, yang butuh harus disegerakan. Ya, harus disegerakan daripada nanti menimbulkan fitnah yang lain. Pada akhirnya ada lagi ahli waris yang meninggal, sehingga pada akhirnya ya yang seharusnya dapat jadi nggak dapat. Maka yang seperti ini solusinya adalah lakukan pendekatan kepada seluruh ahli waris untuk segera dibagi-bagi. Demikian. Allah. Iya, Ustaz. Terkait pertanyaan ini tadi satu kalau apakah yang tadi menahan pembagian yang termasuk Zalim. Apalagi dia menahan orang yang memang membutuhkan. Ya, kecuali memang sepakat semuanya. Nah, masalahnya opung nggak paham. Ya, opung tidak paham. Nah, seperti itu dia. Jadi dikatakan zalim ketika ada orang yang membutuhkan, namun dia tak paham. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, karena sudah masuk waktu zuhur, sudah habis ya. Iya, Ustaz. Ada satu pertanyaan. Apa itu pertanyaannya? Bila dikatakan harta suami ada milik suami dan harta istri adalah milik istri, bagaimana posisitas istri dan bagi suami untuk biaya hidup dan istri untuk bisnis mobil dan rumah? Apakah ini disebut juga harta bersama? Karena ada dalam pernikahan tidak memisahkan harta, bisa kita ada orang untuk kita. Ya, harta suami untuk biaya hidup, untuk nafkah, harta istri untuk cicilan mobil. Lunas cicilan mobil punya istri. Karena yang nyicil mobil siapa? Istri. Istri itu tidak ada kewajiban menafkahi suami dan dia. Yang wajib menafkahi ya istri dan anak-anak adalah suami. Sehingga ketika istri punya penghasilan dan penghasilannya itu dia gunakan untuk beli mobil, maka itu milik istri. Kalaulah memang itu atas nama istri dan dia tidak dibahkan kepada suami. Nah, demikian. Jadi kewajiban nafkah kembali kepada suami. Jangan dia tuntut, kamu kan punya penghasilan, bayar listrik, beli beras, enggak boleh. Ya, itu tidak ada kewajiban istri di sana. Semuanya kewajiban suami. Makanya dikatakan suami itu apa? Pemimpin qawwam. Di antara qawwam tadi apa? Dialah yang memperhatikan kondisi istri dan anak-anaknya. Jangan dibebankan ya pada istri, kecuali istri itu dengan kerelaan hatinya, dia punya gaji, dengan kerelaan hatinya dikatakan listrik saya yang bayar, walaupun nggak wajib, tapi dengan kerelaannya dia mau, maka boleh. Kalau ternyata dari penghasilannya itu istri nyicil mobil misalnya, maka itu punya dia, harta dia. Nah, demikian. Walaupun itu dilakukan setelah menikah. Allah Ta'ala alam, ini yang bisa kita sampaikan. InsyaAllah nanti akan kita lanjutkan pada bulan yang akan datang. Bila yang kurang saya mohon maaf. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz telah menyampaikan kajiannya. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat menjaga kita dari hal-hal yang Allah haramkan. Semoga jemaah sekalian dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu dengan tema yang sama pada bulan berikutnya. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah.